Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi di Bekasi dan aku dapat informasi via admin mengenai ada seorang ibu. Ibu ini sempat mengurus anak ya, Bu ya? Iya, betul. Sempat mengurus anak, terus saya ngurus anak itu dari umur 3 bulan teh. dari 3 bulan. 3 bulan, terus sekitar 3 minggu yang lalu diambil gitu aja sama orang tuanya. Jadi mohon maaf, dicerita dulu, Ibu sama Mas udah menikah Udah menikah dari 2019. dari 2019. April 2019. Terus belum memiliki dikaruniai anak. Terus setelah itu Nah, kebetulan singkat ceritanya kenal sama si ibunya Naya. Sebut namanya boleh ya, Teh? boleh. Nah, saya kenal sama si ini karena waktu itu temen kerja saya, Teh, di daerah Tebet. Oh, saya sempat kerja sama dia tuh. Dia resign duluan, saya masih tetap bertahan kan. Nah, singkat ceritanya 2 tahun kemudian saya lost contact. Saya kan temenan di sosial media. Iseng lah nanya kabar, namanya teman gitu ya, Teh. Saya tanya, "Kak, apa kabar? Sehat?" Kata saya gitu. Terus dia bilang, "Sehat, Kak, alhamdulillah." Nah, nanya kabar. Terus dia bilang, "Ini, Kak, tolongin saya," kata dia gitu. Terus saya bilang, "Ini tolongin kenapa, Kak? Mau pinjem duit?" Saya langsung to the point, Teh. Terus kata dia, "Enggak," kata gitu. "Tolongin, difotoin lah anak itu. Mukanya bentol-bentol merah gitu." Terus kata saya, "Kenapa anak lu?" gitu. Terus kata dia, "Sakit, Kak." "Iya, terus kenapa?" gitu. Kata dia, "Tolongin aja," kata dia gitu. "Iya, kenapa? Ntar gue ceritain," kata dia gitu. Udah tuh, Teh, pas gitu udah kalau minjem duit ini saya transferin, saya bilang gitu, Teh. "Enggak, Kak, tolong ngerawat anakku dulu sebentar," kata dia gitu. Nah, ya udah kesini aja ke Bogor. Waktu itu kan masih di Bogor, Teh. Nggak ada ongkos, kata dia gitu. "Ya udah ntar diongkosin," dia bilang gitu. Datanglah dia ke Bogor 3 hari kemudian. Terus pas gitu saya nanya-nanya, "Kenapa, Kak?" gitu. "Gue ditinggalin sama laki gue, Kak," gitu kata dia. "Terus gimana?" "Gue titip dulu sebentar," kata dia gitu. "Ntar seminggu gue balik lagi." "Ya udah," saya bilang gitu. "Terus ini gimana?" "Ini tolong rawatin, Kak." Waktu itu anak itu kebetulan alergi susu sapi, Teh. Jadi harus beli susu, saya lupa mereknya apa ya. Terus Nah, kayak gitu tuh singkat ceritanya. Nah, seminggu kemudian, "Gimana nih, Kak?" Kan namanya di Mangga Besar. Saya kasihin lagi seminggu kemudian ke dia. 2 minggu nginep di dia. "Kak, gue udah dapat kerja," kata dia gitu. "Oh, yaudah, alhamdulillah." "Terus gimana? Gue boleh gak pinjem lagi?" kata saya gitu, Teh. Saya pinjem lagi akhirnya tuh. Terus nggak lama terus sampai sekarang. sampai umur 3 tahun nih, 3 sekitar tahun. September ini gitu. Oke, terus Nah, singkat ceritanya lagi, ternyata ekonominya dia benar-benar goyang, Teh. Suaminya nggak nafkain sama sekali. Saya nggak tega. Saya bilang gini, "Ya udah, tinggal aja sama gue," kata saya gitu. "Tinggal aja sama gue di sini di Bogor." Kebetulan kami tuh tinggal bareng, Teh, sampai 6 bulan. Dia kan punya pacar ya, maaf gitu. Sampai saya tuh bohong di warga situ bahwa itu tuh adik kakak. Padahal saya biarin kumpul kebo, bukan biarin kumpul kebo tanda kutip yang gimana, bukan. Karena si pacar itu mau nafkahin ini. Nah, waktu itu juga saya tuh posisinya buka bengkelas, Teh. Jadi saya bilang, "Ya udah, Kak, cowok lu kerja aja sama kita gitu. Tapi maaf, gue gaji seadanya, cuma bisa sehari 50.000, tapi tempat tinggal gue tanggung, makan gue tanggung." Saya bilang gitu. Udah akhirnya karena ketahuan lama-lama sama tetangga, bukan adik kakak kan beda gitu ya, Teh. Ya udah saya diminta buat ngomong sama dia baik-baik keluar. Mungkin dari situ dia agak sakit hati sama saya gitu. Nah, tapi kalau ke anak itu sampai sekarang, Teh, saya maksudnya masih ngurusin gitu. Tiap kali dia datang nih, tiap kali mamanya datang, dia tuh takut, Teh. Si anak ini takut sih. "Nggak mau, ya manis," kata dia. "Nangis," kata dia gitu. "Nggak apa-apa, Dek," saya bilang gitu. "Nggak apa-apa, sebentar aja," saya bilang gitu, saya pengertian. Nah, terus kata mamanya, "Kenapa sih ini dia kalau ngeliat gue kayak orang jahat gitu?" Ya, saya kan nggak tahu, Teh, namanya anak kecil gitu. Mungkin menurutnya dia trauma kali, karena kalau ketemu dia dipisahin sama saya gitu. Iya, soalnya kalau kita bawa ke ini
Kalau kita pulang kita diam-diam. Ikut gitu. Iya, karena kan dia minta Kak gue pinjem Kak sehari, ya udah sok kata saya gitu. Pernah kan rumahnya juga di Bekasi tuh, dia teh tinggal di Bekasi. Sekarang rumah di mana? Nah itu saya nggak tahu. Ini kayu ringin kan orang itu. Terakhir yang saya tahu di Kayu Ringin di Bekasi. Nomor handphonenya masih aktif? Masih aktif. Nah di Kayu Ringin pernah tuh Kak pinjem dulu dong Kak kata dia gitu sehari, ya udah sok kata saya gitu, udah saya kasihin tuh. Saya posisi waktu itu masih rumah saya di Bogor juga teh. Nah saya kasih dia saya inepin gitu, Kak gue pulang ya udah pulang. Nah dia dibawa ke warung, diajak main, saya pulang. Ternyata sepanjang perjalanan itu kan 2 jam ya teh, saya 2 jam 3 jam dari Bekasi ke Citayam itu, dia nelfonin saya terus saya nelfonin. Terus saya sampai rumah, kenapa Kak? Video call tuh, Kak tolongin Kak, ada yang nangis gak mau berhenti, tolongin dari pertama kali lu jalan gitu. Ini nih ya udah saya video call, saya cuma bilang, Dek bentar ya, Ade nggak boleh nangis, nanti mama jemput, kalau nangis nggak dijemput loh, saya bilang gitu. Akhirnya baru diem itu sekali 2 kali gitu lagi teh. Nah ketiga kali nih kemarin mungkin titik fatalnya kali dia gergetan juga gitu. Tanggal 12 Agustus kemarin dia datang teh ke sini. Saya nggak tahu kalau dia udah pindah nih, awal ceritanya datang ke sini, Kak gue mau ketemu Ade, ya udah Kak silakan, mau ajak staycation, saya tuh masih ada screenshotannya gitu kan, ya udah gitu. Dia tuh datang terus, Kak bentar ya gue mau ajak ke Alfa dulu, kan kebetulan pempes saya habis tuh teh. Ya Kak gue nggak ada duit, saya mah tuh the point ya teh, gue nggak ada duit Kak, ya udah gue ajak ke Alfa dulu ya, boleh nggak? Boleh kata saya gitu. Pakai baju juga baju santai teh, tangan ketek, nggak saya, kalau mau diajak pergi mah saya bawain baju teh. Terus dia kan juga ada kakaknya tuh, itu usianya 4 tahun. Nah kakaknya itu nitipin sepatu teh di sini, helm juga nih kalau nggak percaya nih kata papa tirinya gitu nih, tenang aja nggak dibawa pergi kok. Itu posisi dia nangis kejer, dia udah mohon ke saya tuh, kasih tuh nggak mau Maya, nono ya nangis kata dia gitu. Gak apa-apa deh sedikit aja kata saya gitu. Terus kata dia nggak mau ngumpet lari, ayo deh ngumpet lari. Jadi dia punya rasa trauma gitu, takut. Udah kayak gitu ya udah tuh pas kayak gitu ternyata ke Alfa nggak balik lagi. Oh dari situ pisah? Dari situ pisah. Saya sadarnya teh, demi Allah nih, percaya nggak percaya teh, kata kan nomornya aktif, kata suami saya gini, mungkin ini kali lagi main terus staycation deket sini, nggak lupa bawa casan. Oh ya udah kata saya gitu, kan tumben dua-duanya nggak aktif nih. Oh ya udah saya masih pikir positif. Nah besokannya tuh sekitar jam 12 kan tidur siang teh, jam 2 atau jam 3 saya ngedenger banget jelas gitu, dia tuh saya manggil mama tolong iya gitu. Pas gitu saya sadar gitu, cepetan deh saya langsung colek ke dia, cepetan deh cari, saya bilang gitu, ini nggak beres namanya. Dia ke kontrakannya, telepon saya yang pindah gitu. Saya sakit hatinya, maaf ya teh gitu, ini bukan anak hewan gitu teh, saya ngerawat 3 tahun, bukan masalah biaya, demi Allah saya ridho, saya ikhlas dunia akhirat, tapi cara bahasanya dong teh gitu. Saya jangan main ngerampas gitu aja gitu, kalaupun diminta baik-baik insya Allah saya ridho gitu. Tapi kalau kayak gini kan maaf itu jadi doa-doa yang nggak bener gitu. Saya ngerasa dijolimin karena saya sampai chat dia gini, kok tega, saya bilang gitu. Gue salah apa Kak? Nengok terlantar nggak? Saya bilang itu dibaca. Nggak tahu deh di Instagram nggak kelihatan baca, tapi kayaknya di online. Soalnya ganti nama bio gitu teh. Saya bilang gitu, kok lu tega, kenapa lu bawa kabur? Saya bilang gitu, saya ngomong gitu. Ya saya juga nggak nyalahin teh, saya juga voice note ke dia. Gue nggak nyalahin lu, kodrat dulu orang tuanya, tapi jangan kayak gitu Kak gitu. Karena saya ngerasa benar-benar teh. Udah gitu 3 hari kemudian ibunya sama ayahnya nggak ada kabar nih, anak itu tuh mungkin lagi mainin HP mamahnya gitu ya. Nah kan nomor mama saya nggak di save sama si dia, nelfon ke nomor mama saya,
kata mama saya kan di bawah, saya di atas ya. Masih ada tuh panggilan keluar, panggilan masuk. Nas telepon gitu kata mama saya. Bukan mah, bukan dia. Karena kalau pasti tektokan ke saya teh, nggak mungkin ke mama saya. Tenang, angkat. Mama saya lari dari situ diangkat. Nenek, iya nek, yoyong iya dong nek, gitu. Masa anak kecil ngomong gitu teh? Maksudnya berarti kan jiwanya tertekan gitu. Yang saya pikirin teh, saya butuh bantuan Tenopi. Oke, saya terima. Kalaupun emang tinggal sama mamanya nggak jadi masalah, tapi ya kasih saya kesempatan buat ketemu gitu teh. Setidaknya ngineplah sehari teh, jangan sehari deh, saya ketemu aja gitu. Saya pengen peluk gitu, namanya maaf gitu, dari umur 3 tahun teh, bukan waktu yang sebentar gitu. Itu yang bikin saya terpukul tuh karena itu. Saya benar-benar ngurusin dari nol. Terus mohon maaf gitu, mentang-mentang saya lagi posisi ekonomi benar-benar di bawah, dia sampai ada bahasa, Kak, insya Allah ekonomi kita udah cukup gitu. Kita mampu gedein, lu perbaikin aja apa yang mesti diperbaikin gitu. Sakit gitu maksudnya, sekalipun saya keadaannya kayak gini gitu, tapi anak itu nggak mungkin saya telantarin teh. Saya kasih makan dengan layak gitu. Saya sampai kesel banget gitu, lu lihat mana ada gak pakaian yang compang-camping, saya bilang gitu. Ngomong gitu, saking keselnya gitu. Sekarang dia kerja apa, ibunya? Live gitu teh. Oh, live TikTok. Jadi jadi hostnya Bigo gitu, Hago gitu-gitu, kayak yang berjodoh-jodohan gitulah. Terus kalau ayah tirinya nih ini Maxim. Nah, ada lagi adiknya Naira. Kalau memang benar ekonominya dia udah stabil gitu ya teh, kenapa adiknya nggak dibawa? Kenapa adiknya dititipin ke mertuanya? Oh, dia dititipin ke mertuanya. Adiknya dititipin ke mertuanya. Saya pokoknya saya kontak ke teman-teman terdekatnya, nggak mungkin lah teh teman-temannya tahu, nggak tahu maksudnya. Dia pindah nih, ini rumah dia misalkan di sini, ini rumah temannya di sini, nggak mungkin teh pindah diem-diem gitu. Kan barang-barang banyak, pasti temannya tahu. Saya cecer temannya, saya tapi ngomong baik-baik, saya bilang ya udah kalau emang di apa, tapi minimal update status lah, ngilangin rasa kangen gitu. Itu udah seminggu teh, terus kontak terus sampai saya voice note, udah Kak, gue ikhlas, gue ridho kalau emang malu lagi nggak apa-apa, nanti kalau udah siap temuin gue ya. Saya bilang gitu. Saya kalah karena apa, saking sayangnya gitu teh ke anak itu gitu. Gitu. Jadi menurut dia mungkin yang terbaik diambil secara paksa gitu, tapi enggak menurut saya teh, karena ya ibaratnya dia memaksakan kehendak dia gitu. Anak itu mungkin kena mental, anak saya bukan, kayak sayanya kena mental. Walaupun dia ibu kandungnya, tapi kan tetap ada ininya ya, harusnya ya gitu. Ada omongannya gitu loh teh. Ya semoga aja sih mungkin ibunya nonton tayangan ini ya gitu. Harapan saya bisa diselesaikan baik-baik, tapi kalau nggak bisa diselesaikan baik-baik ya kita tempuh jalur hukum aja Bu, biar kasih apa efek jerah. Kalau saran saya gitu, walaupun bukan ibu kandung tapi kan ibu udah berperan besar untuk hidup anak itu. Iya betul, maksud saya juga gitu. Mungkin dia juga dengar dari, maaf ya misalkan temennya, tapi kan nggak selamanya temen itu baik gitu teh. Terus ini mohon maaf lagi, saya tuh pengen ngomong gitu ke dia, ini waktu lu susah siapa yang nampung saya gitu, maksudnya tolonglah lihat ke situnya gitu. Sebenarnya sih pengennya baik-baik aja gitu, karena awalnya saya kenal juga baik gitu, tapi harus ada penekanan itu gini. Oke, dia orang tuanya ibu kandungnya, saya pun ngerti gitu. Saya juga nggak nyalain kodrat, enggak gitu. Tapi maksud saya jangan kayak gitu. Itu kan juga ngerugiin saya teh. Berkali-kali saya dibilang gitu maksudnya. Saya bukan masalah nominal, demi Allah. Anak sayang banget gitu teh sama anak gitu. Apa pengen pergi aja nih. Dia sebelum diambil paksa gini kan akhir bulan Juli masih ada saya juga videonya nih, dia apa namanya diajak staycation tuh berenang, dia bilang gini, Mama iya renang dulu ya mama jangan mane-mane kata dia gitu, Mama jangan kemana-mana kata dia gitu.
mama nggak boleh nangis, kata dia. Enggak nangis gitu. Padahal saya ngembang gitu air matanya. Dia cium pipi saya kiri kanan sama kening. Si nyatin teh air matanya ngembang gitu. Apa mungkin faktor iri gitu, maksudnya anak ini hangat banget ke saya gitu teh. Itu yang nggak bikin saya lupa tuh sama anak itu gitu. Kangennya benar-benar kangen gitu teh. Berarti 3 tahun udah mau PAUD ya? Udah saya sekolahin teh. Udah sekolah PAUD. Oh, udah sekolah Udah saya PAUD. sekolahin PAUD di Jadi ada sempat perubahan data identitas juga, tapi itu atas dasar BPJS ya. Oh iya, saya gini kan dia kan nggak ada surat. Jadi gini teh, dia tuh pas lahiran si ini di rumah, tapi karena pendarahan dibawa ke bidan. Ini menurut cerita mamahnya ya, dibawa ke bidan. Terus dibawa ke bidan tuh ternyata nggak ditebus sama bapak kandungnya. Jadi punya surat kelahiran ini saya tahu dari mamahnya sendiri, minta ditebus bayaran 5 juta bidan itu sampai sekarang setahu saya gitu. Karena beberapa kali saya minta, mana kak gitu, gue butuh nih kan buat sekolah. Saya bilang gitu, iya nih bohong mulu kata nama bapak kandungnya, bohong mulu kata mau ngirimin duit 5 juta mana. Terus saya bilang yaudah lu aja sih, lu punya duit mah urusin, kesian. Saya bilang gitu, dari urusin maksudnya lebih mentingin hal pribadi dibanding ini gitu. Terus pas seminggu ada teh kabar dia, kak kami sehat gitu-gitu, tapi kalau untuk ketemu belum bisa gitu. Sampai waktu yang ditentuin. Sedangkan maksudnya tiap hari kita nahan kangen gimana sih teh gitu, mikirin kapan pulang gitu terus. Jadi saya pengen tegas ke dia gitu. Kalau mama saya kan nggak mungkin juga, maksudnya udah tua gitu, nggak bisa negasin, maksudnya cuma bisa pasrah aja, ya udah deh gitu. Cuman nih memang harus ada penengah teh, antara maksudnya nih lu maunya gimana, kita maunya gimana gitu. Tapi kita mau jadi penengah pun kan kita nggak ada akses untuk ke alamatnya dia gitu. Iya, itu dia makanya itu saya yang bingungin, saya mau nyari kemana teh gitu. Apa mungkin kalau misalkan minimal saya tahu gitu sekolahannya dia gitu. Jadi terakhir saya teleponan sama bapak tirinya tuh teh, emang niat itu sebenarnya pengen apa ya, saya lah ibu kandungnya gitu. Jadi kayak seakan-akan maksain gitu. Anak umur 3 tahun nggak bisa digituin. Iya, paham. Kasian psikisnya juga. Mentalnya ya. Iya. Emang kita juga rencananya kedepannya pasti akan menggunakan, cuma kan belum waktunya. Pikirannya belum sampai ke situ. Iya, saya juga maksudnya saya sampai juga bilang gitu ke bos itu, kalau misalkan itu kak nggak apa-apa lu bawa surat gitu, kalau takut lu bawa kabur. Saya bilang gitu teh, nggak akan bawa kabur saya gitu. Maksudnya gini, tunggulah ngerti ntar 4 tahun apa 5 tahun. Enggak, saya juga nggak nih gue mamah lu ya, pokoknya lu harus nunggu, enggak gitu teh. Maksudnya ngerti saya juga gitu, maksudnya ya ntar suatu saat juga pasti saya kenalin ini mamahnya, atau enggak gini, saya tuh deal-dealannya gini teh waktu sebelum ini kejadian ya. Ya, saya tanya, kak lu maunya gimana? Saya bilang gitu, iya gue pengen adek tuh kalau gue jemput tuh nggak nangis-nangis, kata dia gitu. Nih jujur nih kak, nih ayah tirinya sendiri yang ngomong gini, iya kak, lu tau nggak waktu kemarin kita ambil, kata dia gitu, yang kita ajak staycation, iya kan gue ajak apartemen tuh, berenang, wah pokoknya berenang deh. Pas pulang check out gitu, pas check out sampai rumah nangis kak, kejar, bener-bener kejar, sampai nggak mau makan, nggak mau nyusu. Gue nggak tega, gue bilang kan, kamu tuh tega ngeliat kayak gitu, kata dia gitu. Tuh kamu lihat tuh nggak mau makan, nggak mau minum, murung aja. Emang teh pas saya waktu datang tuh dia lagi di pojok lagi gini aja. Terus pas saya gitu, saya kodein, dia nengok mama gitu. I won't let you in, she said. You
You've got a whiskey on your breath, and I ain't the kind of woman that swears she'll change a man. That's something to figure out for yourself. But oh,